quwwah syirirah. Ada malaikat, ada setan. Jadi kita juga cenderung untuk merusak, tapi cenderung juga kita untuk mempertahankan hidup. Buktinya apa? Kalau kita marah suka mecahin piring nggak? Ngecek pintu nggak? Sama istri suka napok nggak? Nah, itu ada gitu. Jadi ada insting menghancurkan, insting mempertahankan hidup, insting of love, insting cinta kebencian. Itu di dalam diri kita itu semuanya ada. Nah, kemudian secara jasad kita sendiri ini perlu ada pengontrolan semuanya, karena dalam diri kita ada satu pertarungan yang tidak pernah berhenti sampai detik terakhir. Kita melepaskan nafas terakhir itu masih dalam pertempuran. Kalau orang cerita mah ketika Naza itu masih ada setan datang menggoda, aku nih Tuhan. Ya, kalau iya setuju sama Tuhan, ya sudah suhul khatimah akan gitu. Ya mudah-mudahan kita detik-detik terakhir jangan sampai kita kalah gitu. Tetapi oleh karena itu sejak awal kita harus mencoba selalu mempertahankan kebenaran ini. Kini di dalam tubuh kita ini yang selalu perlu diperhatikan. Pertama, pikiran kita. Artinya dalam hidup ini ada yang kita pikirkan, ada kesan, ada pengaruh, ya. Kemudian juga kita punya mulut, kita juga punya hati. Hati kita merasakan. Coba kita kontrol. Kapan hati kita menyimpan dendam? Kapan kita membenci orang? Kapan kita pernah menghasut orang? Ada orang warungannya laris, kitanya marah. Pernah nggak? Ada nggak anak tetangga dilamar orang, kitanya tersinggung? Ada nggak anaknya teman bisa sekolah ke luar negeri, kamunya marah? Itu hasut namanya. Ada orang susah, kita ikut ibah, ya, ada toleransi. Ada teman sakit, kita datang ikut menyambanginya. Ada orang mati, kita datang takziah. Ada orang bodoh, ada. Itu semuanya adanya di dalam hati kita. Mulut kita apa? Semua pikiran-pikiran kita itu kan dikomunikasikan melalui mulut kita. Mulut kita akan menyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Tetapi ada yang keempat, yaitu kebutuhan biologis kita. Perlu makan, perlu minum, ya kan gitu, perlu obat, perlu kawin, perlu ini, banyak sekali. Mungkin kalau itemnya kita kumpulin mungkin ribuan item kebutuhan kita ini, semuanya harus memenuhi. Perut kepengen makan, dikirim ke otak berpikir bagaimana cari duitnya, usahanya apa, bikin apa, dagang apa, betul gitu. Nanti kita dagang, ada hal-hal yang kesempatan kita curang, hati kita mengatakan jangan. Itu semuanya terjadi pertempuran yang sangat rumit sekali. Nah, kemudian pada dasarnya nanti ada namanya segitiga, yaitu dalam proses nanti ini semuanya lahir secara alami. Otak kita setelah lahir bisa meningkat nggak? Meningkat kalau belajar, kalau enggak ya enggak. Perasaan kita juga sama, kalau tidak belajar ya kita seperti binatang juga. Anak juga dimakan sendiri. Ada ke binatang makan anak sendiri? Iya. Manusia ada nggak ya makan anak sendiri? Ada dimakan sendiri, anaknya kan nggak tahu. Itu kan karena demikian.